dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang Maha Murah, kami bersyukur atas Roh Kudus yang telah dijanjikan. Di awal pembelajaran kita bernyanyi dulu. Oke, siap? Simon Petrus, Andreas, Yakobus, Yohanes. Ibu guru cek kehadiran dulu ya. Iya. Francisca Temorumun. Hadir Ibu. Sehat? Sehat. Antoni Sikirwerian. Hadir Ibu. Sehat? Kita belajar tentang terlibat dalam hidup bergereja. Pembelajaran PJBL atau Project Based Learning. Apa yang menjadi tujuan pembelajaran kita? Jadi dalam belajar kita memiliki tujuan. Nah, apa tujuan itu? Setelah kita belajar, kalian terdorong untuk lebih memahami dan bersyukur atas pendampingan Roh Kudus yang dijanjikan oleh Yesus. Nah, sebelum kita lebih lanjut belajar, sebagai pedoman dalam kehidupan kita, ada yang bisa bacakan? Ya, silakan bicara, berdiri bacakan ibu kita. Cara hidup. Cara hidup jemaat perdana di bawah bimbingan para rasul. Jadi dengan meneladan cara hidup jemaat perdana kita wujudkan dalam kehidupan kita, maka kita menunjukkan diri kita sebagai pengikut Kristus. Ibu mau bertanya nih. Siapa itu para rasul? Siapa yang bisa jawab? Ya, silakan Tony. Murid-murid Yesus. Murid-murid Yesus. Ada yang lain? Ya, silakan. Mereka mau mengikuti Yesus. Mereka yang mau mengikuti Yesus. Keterlibatan dalam hidup menggereja merupakan salah satu ungkapan syukur atas pemberian diri kita kepada Allah. Salah satu bentuk keterlibatan kita yaitu melalui pelayanan kepada Allah dalam gerejanya. Nah, pelayanan-pelayanan itu dapat kita lihat dalam Kisah Para Rasul bab 2 ayat 41 sampai 47 tentang cara hidup jemaat perdana. Ada bawa kitab suci? Silakan buka Kisah Para Rasul bab 2 ayat 41 sampai 47. Sudah dapat apa judulnya di situ? Cara hidup jemaat yang perdana. Ya, cara hidup jemaat perdana. Nah, setelah kalian membaca kitab suci itu, kita akan memilih proyek. Proyeknya itu kita akan pilih dalam kelompok. Jadi setelah ini kalian akan masuk dalam kelompok. Oke, baik. Setelah kalian membaca bacaan tadi, kira-kira proyek apa yang bisa kita ambil dari bacaan yang sudah kita pilih tadi? Proyek dalam petugas ibadah sabda. Petugas ibadah sabda. Ada yang lain? Memimpin ibadah sabda. Memimpin ibadah sabda. Sepakat ya semua? Baik, terima kasih. Jadi kita memilih proyek petugas dalam ibadah sabda. Silakan di dalam kelompok masing-masing membuat sebuah susunan ibadah sabda. Tema silakan kalian tentukan sendiri. Oke. Pada lembar kerja yang Ibu Guru sudah bagikan, silakan kalian menyusun sebuah ibadat sabda sederhana. Sudah selesai? Sudah. Baik, sekarang silakan kalian presentasikan hasil diskusi kalian. Kelompok 1 dulu. Kami dari kelompok 1 memilih tema ibadah syukur ulang tahun dengan sumber bacaan dari Injil Lukas bab 17 ayat 11 sampai 19 dengan pembagian tugas sebagai berikut. Pemimpin Paulus Mbahomba, lektor Yesua Kelompoi, doa umat Julio Mbahomba, pemandu lagu Angela Mbahomba, petugas kolekte Javier Tanjung.
bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi, bab 4 ayat 4 sampai 8. Ibu guru dan teman-teman kami dari kelompok 3 memilih teman ibadah syukur kemerdekaan dengan sumber bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Galatia bab 5 ayat 13 sampai 15. Ibu guru dan teman-teman kami dari kelompok 4 memilih tema ibadah kedukaan dengan sumber bacaan dari Injil Yohanes bab 14 ayat 1 sampai 14. Nah, proyek ini akan kita laksanakan 2 minggu ke depan. Nanti kita akan laksanakan di ruang doa. Anak-anak yang terkasih, bagaimana? Masih semangat? Senang belajar hari ini? Senang! Baik. Diskusi kelompok kalian masih terus berlanjut. Selesaikan proyek yang sudah kamu buat. Nanti kita akan tampilkan di waktu yang sudah kita tentukan. Kita akan menutup pertemuan kita, pembelajaran kita di hari ini dengan doa. Siapa yang bisa pimpin doa? Oke, silakan Ricardo. Marilah kita teman-teman, mari kita berdiri. Silakan berdiri. Ibu guru dan teman-teman, sebelum kita menutup pelajaran kita, marilah kita doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Terima kasih Ricardo. Sama-sama Ibu. Berhormat kepada Ibu Guru. Selamat siang, sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Baik, selamat pagi anak-anak. Terima kasih, kita sudah mempersiapkan proyek kita selama kurang lebih 2 minggu. Sekarang kita akan masuk dalam pelaksanaan proyek. Sudah siap? Mari kita siap masuk dalam kegiatan ibadah kita. Selamat pagi Ibu Guru dan teman-teman. Kita berkumpul di sini untuk bersama-sama beribadah kepada Allah dalam ibadah syukur ulang tahun teman kita Ricardo yang ke-11 tahun. Mari kita awali menyanyikan lagu pembuka. Ibu guru dan teman-teman, marilah kita mengawali ibadah kita dengan lagu pembuka hari ini merasa bahagia. Hari ini kurasa bahagia terkumpul bersama saudara seiman. Dalam nama Bapa Dan Putra dan Roh Kudus. Amin. semoga rahmat kita Tuhan Yesus Kristus, cinta kasih Allah dalam persekutuan Roh Kudus beserta kita Sekarang dan selamanya. Hari ini kita berkumpul bersama sebagai persekutuan untuk bersyukur atas berkat yang boleh dialami oleh teman kita Ricardo yang berulang tahun, genap 11 tahun. Bacaan diambil dari Injil Lukas bab 17 ayat 11 sampai dengan 19. Ke-10 orang kusta. Dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus menyusup perbatasan Samaria dan Galilea. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Doa umat. Bapa yang Maha Baik, kami mengucap syukur dan berterima kasih atas penyertaan-Mu bagi rekan kami Ricardo Balfi. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Mari kita iringi kolektor dengan sebuah lagu. Marilah kita mengiringi kolektor
Mari kita mohon berkat Tuhan. Semoga kita sekalian, secara khusus saudara kita yang berulang tahun, pasti senantiasa dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dan ini ibadah kita sudah selesai. Syukur kepada Allah. Kita nyanyikan lagu penutup. Madabaki nomor 553. Santo Yosef yang menjaga keluarga Nazaret. Oke, baik. Terima kasih. Siap, kelompok 2. Selamat pagi Ibu Guru dan teman-teman. Selamat berjumpa dalam persekutuan kita di saat ini. Kita berkumpul untuk bersama-sama beribadah kepada Allah, untuk memohon bimbingan dan penyertaan Tuhan untuk ujian yang akan kita hadapi minggu depan. Semoga kita dapat melewati dan menyelesaikannya berkat penyertaan Allah yang Maha Kasih. Mari kita awali dengan menyanyikan lagu pembuka. Ibu guru dan teman-teman, marilah kita mengawali ibadah kita dengan lagu pembuka 601 dari dengan gembira bersama melangkah. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dalam persekutuan Roh Kudus beserta kita. Sekarang dan selamanya. Marilah kita mendengarkan sabda Tuhan. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi katakan bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Marilah kita mengaturkan doa-doa kepadanya. Allah sumber kasih setia, dampingilah kami dalam menghadapi ujian agar kami mampu melewatinya dengan baik. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Mari kita lanjutkan dengan kolektif. Marilah mengiringi kolekte dengan bernyanyi. Betapa hatiku berterima kasih Yesus. Mari kita mohon berkat Tuhan. Semoga kita sekalian secara khusus segala persiapan kita dalam menghadapi ujian senantiasa dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dengan ini ibadah kita sudah selesai. Syukur kepada Allah. Kita nyanyikan lagu penutup. Kita menyanyikan lagu 308. Bangunlah Baik, anak-anak yang terkasih, setelah tadi kita sudah melaksanakan proyek, sekarang kita akan ada pada presentasi proyek. Apa yang kita buat dalam presentasi proyek yaitu berdasarkan persiapan yang telah kalian buat, silakan presentasikan latar belakang dan tujuan proyek yang kalian pilih, proses dan hasil yang kalian capai, serta tantangan yang kalian hadapi sekaligus cara kalian mengatasinya. Pun yang menjadi latar belakang dan tujuan dari pemilihan proyek ini yaitu peserta didik dibekali kemampuan untuk dapat bertanggung di depan umum, menjadi pewatas seperti halnya para rasul. Setelah kita presentasi, kita akan ada pada evaluasi proyek. Nah, silakan di buku kalian
evaluasi secara pribadi. Evaluasi itu berarti kalian menilai kembali secara pribadi dan kelompok berdasarkan rubrik yang Ibu Guru telah berikan. Sudah selesai? Sudah. Sekarang kita buat kesimpulan bersama. Kira-kira apa-apa saja yang kita bisa teladani dari cara hidup jemaat perdana? Bertumbuh dalam kesatuan. Baik. Untuk penilaian sikap ada yang Ibu Guru sudah bagikan. Nah, untuk pengetahuan silakan buat di kertas yang Ibu Guru sudah bagikan. Ceritakan secara ringkas kisah para rasul bab 2 ayat 41 sampai 47. Demikian yang akan menjadi penilaian kita. Bagi yang sudah nilainya bagus, silakan kalian baca dan rangkumkan kisah para rasul bab 4 ayat 23 sampai 31. Dan yang belum tuntas, yang belum nilainya bagus, silakan baca kembali kisah para rasul bab 2 ayat 41 sampai 47, lalu buatlah rangkuman sebagai catatan. Itu bagi nilainya yang belum tuntas ya, yang remedial. Sekarang Ibu Guru tanya, perasaan kalian bagaimana? Senang nggak tidak? Senang. Ya. Pertemuan minggu depan kita akan membahas tentang hidup bersama yang dijiwai Roh Kudus. Silakan kalian di rumah boleh baca-baca perikop atau bacaan yang berkaitan dengan Roh Kudus. Sampai di sini